Saya ingin bertanya, manusia itu diciptakan oleh siapa, Bu? Oleh Tuhan. Itu Oke, bukan oleh Tuhan. pertanyaan. Itu Iya, saya pikir orang yang bertuhan tahu semua, ya. Iya, makanya saya. Ya, Terus saya bingung orang-orang Kristen ini. semua organ-organ tubuh manusia itu diciptakan oleh siapa? Kamu tahu definisi manusia nggak? Definisi manusia itu including organ-organnya. Kalau Ini orang dulu, Bu, makanya saya tanya. ini saya lagi nggak tes CPNS. Ini bukan pertanyaan untuk dapat jawaban. Ini pertanyaan seolah-olah saya lagi tes CPNS, kamu lagi nguji saya gitu. Tolonglah, bertanyalah sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Kalau kamu tanya organ-organ itu ciptaan siapa? Apa kaitannya dengan manusia? Yang nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, Pak Kepiting ya, Bapak cari dulu pertanyaan yang ingin diajukan. Nanti tanyakan. Saya sapa dulu ini. Levis, agamanya apa? Kristen, Bu. Oke, sudah dengar panjang lebar ya. Tadi yang saya maksud sudah ngerti bahwa room ini umat Kristen di sini. Kalau awam bertanya saja, kalau mengerti tentang keyakinannya boleh menjelaskan, tapi diskusi dua arah dengan saya, tapi syaratnya buka kamera. Sudah paham ya? Jelaskan kenapa buka kamera, Uhti, biar mereka mendengar juga. Sebab kenapa buka Karena kamera? biasanya orang-orang yang buka kamera ketika dia berbicara, apapun ucapan mencari dia. Kalau dia memberi ilmu, kita tahu bahwa orang ini berilmu. Nanti kalau kita ketemu di jalan, kita tahu nih orang ini berilmu. Jadi penting bagi kita untuk melihat wajah orang yang mengajar di Komal ini. Tapi kalau hanya sekedar bertanya, tidak perlulah buka kamera. Karena tidak semua orang siap bertanya di depan publik. Clear. Begitu. Ya. Pak Lepis, silakan Pak Lepis. Kalau mau open cam, kemudian beradu, kalau ternyata mau nanya, silakan bertanya, Pak Lepis. Sabar, Pak. Oke, saudara Kristen yang di atas, kalau sudah ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau tidak, saya naikin yang lain dulu. Halo Pak Juan Manalu.
Ya, halo, selamat sore. Oke, Ya, halo. Levis di mute dulu ya, kita sapa dulu. Ya, silakan Pak Juan Manulu, agamanya apa? Ya, agamanya Kristen. Oke. Di mute dulu, kita kasih kesempatan Levis dulu untuk bertanya jawab dengan saya. Nanti 2 pertanyaan maksimal, baru setelah itu Anda, oke? Oke. Saya hanya Oke, ingin Levis. bertanya. Silakan. Saya ingin bertanya, manusia itu diciptakan oleh siapa, Bu? Oleh Tuhan. Oke, Itu bukan oleh pertanyaan. Itu Iya, saya iya, pikir menurut orang yang saya, bertuhan menurut tahu saya. semua, ya. Ya, makanya saya. Ya. Terus Saya bingung orang-orang Kristen ini. semua organ-organ tubuh manusia itu diciptakan oleh siapa? Kamu tahu definisi manusia nggak? Definisi manusia itu including organ-organnya. Kalau Ini orang dulu, Bu, makanya saya tanya. ini saya lagi nggak tes CPNS. Ini bukan pertanyaan untuk dapat jawaban. Ini pertanyaan seolah-olah saya lagi tes CPNS. Kamu lagi nguji saya gitu. Tolonglah, bertanyalah sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Kalau kamu tanya organ-organ itu ciptaan siapa? Apa kaitannya dengan manusia? Yang namanya manusia itu including organnya. Kalau manusia tidak ada organnya itu mayat. Iya, Ya, makanya belajarlah bertanya itu. Yaudah, oke lah, saya ikutin mau kamu ya. Saya Iya, turunkan makanya biar lebih value jelas, saya ya. Oke, manusia dan organnya dan seluruh makhluk ini diciptakan oleh Tuhan. Oke, lanjut. Manusia ciptaan Allah termasuk semua tubuh yang ada di tubuhnya. Baru saya mau bertanya, kenapa rambutnya itu selalu menjadi namanya seperti rambut cewek? Kenapa dibilang itu aurat? Itu. Dari tadi kamu bertanya ke saya, siapa yang menciptakan tubuh manusia? Tiba-tiba pertanyaannya kenapa rambut itu aurat? Itu justru itu yang mau saya tanya, Karena Bu. tidak Karena itu semua kan yang termasuk. diciptakan gini, bro. Bukan cuma rambut, alat vital juga diciptakan Tuhan. Tidak mesti harus dilihat-liatin ke orang. Emang di agama kamu alat vitalmu dilihat-liatin ke orang, walaupun itu ciptaan Tuhan. Itu semua, Bu, kalau alat kelamin itu semua memang udah wajib, Bu, ditutup. Tapi kenapa Di hanya mana rambut yang dalilnya di menjadi dalam kitabmu? bagi umat Di mana di Islam? kitabmu dikatakan wajib tutup kelaminmu? Tuhanmu suka sama manusia telanjang loh. Yesaya pasal 20 nomor 3, Yesaya disuruh telanjang 3 tahun. Adam diciptakan telanjang bulat. Justru ketika dia sadar dia punya kemaluan, maka diusir sama Tuhan. Di mana di kitabmu disuruh tutup aurat? Hanya Islam yang mengajarkan tutup aurat kok. Jangan bawa-bawa agama begini ya. Jangan bikin malu agamamu sendiri. Dengar baik-baik ya. Boleh ketawa dulu dong, Di Kristen, enggak. Di Kristen tidak ada perintah tutup aurat. Kalau kalian tidak cuman pakai koteka atau telanjang bulat ke gereja, Yesus tidak marah karena Yesus kalian pernah ditelanjangi di tiang salib. Nah, kami umat Islam itu ada bagian-bagian yang tidak boleh berhak kalian lihat. Kenapa? Karena rambut kami itu lebih indah daripada rambut kalian. Karena kalian laki-laki, seksual kalian itu terbentuk karena visual. Salah satu bentuk keindahan wanita karena rambutnya. Orang-orang seperti Anda, jangankan lihat rambut nih. Saya takutnya Anda lihat wanita berjilbab aja birahinya memuncak. Makanya kami perempuan diperintahkan untuk tutup aurat supaya apa yang tidak menjadi hak kalian dilihat oleh kalian. Dan itu diajarkan dalam agama saya. Nah, di agama Anda itu tidak ada larangan menutupi kemaluan. Tidak ada. Justru ketika Adam diciptakan pertama kali, dia telanjang bulat bersama Hawa. Dan Tuhan Anda senang dengan hal itu. Ketika Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk, baru dia tahu kalau dia punya kelamin, lalu dia tutup. Malah dia diusir sama Tuhan Anda. Justru Tuhan Anda tidak suka manusia beradab. Itu fakta kitab Anda. Jadi jangan mengaku-ngaku bahwa kitab Anda menyuruh untuk tutup kelamin Anda loh. Tuhan Anda aja dibuka kelaminnya waktu disalib loh, bro. Ya, jangan mengucapkan sesuatu yang enggak loh. Tuhan Anda itu waktu disalib dia pakai baju atau enggak? Justru kelaminnya tidak nampak, Bu. Tahu kan? Loh, khitonahnya aja disobek kok. Kamu tahu arti khitonah? Khitonah yang diterjemahkan jubah dalam LAI artinya adalah pakaian dalam yang bagian dalam. Kolor, sempak. Itu dibagi-bagi sama Hansip Romawi. Makanya pendeta Esra Soru pernah mengatakan bahwa Yesus disalib telanjang bulat. Karena kalian Gini punya aja, Bu. rasional ya.
Sebentar, ini ilmu loh buat kamu loh. Pertanyaan saya cuma Sebentar ini. Levis, bentar Levis. Sebentar dulu, ini ilmu. Ini ilmu ini. Kamu nggak akan ketemu ini di gereja loh. Seorang pendeta dikritisi kemudian gara-gara dia jujur mengatakan bahwa khitonah itu adalah istilah untuk kolor. Ternyata khitonah dalam kitab kalian punya Yesus itu disobek, dibagi-bagi. Makanya pendeta Ezra Sorus salah satu pendeta yang sepakat Yesus itu ditelanjangi bulat-bulat. Makanya saya tanya, Kristen ini kenapa bilang kalian wajib tutup aurat? Emang ada perintah Yesus kalian tutup kelamin kalian? Karena dalam kitab kalian ya, Adam dan Hawa diciptakan pertama kali itu telanjang bulat dan dia tinggal bareng-bareng dengan Tuhan kalian. Justru ketika dia tahu malu dia diusir. Makanya saya bingung nih Kristen-Kristen nih. Kenapa kalian ini sibuk mengkritisi aturan hukum dalam Islam yang itu demi kebaikan orang Islam, tapi kalian tidak punya hukum loh, Dek. Jadi tolong pertanyaan itu coba. Itu ginjal ciptaan siapa? Tubuh ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Kenapa rambut jadi aurat? Kan ya udahlah, tapi ini yang Kristen tapi nggak apa-apa lah. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya apa? Lanjut, Levis. Heran aku sama orang ini. Mereka tuh ingin samakan diri mereka tuh sama binatang, nggak pakai baju gitu loh. Jadi lebih mulia menurut mereka ini binatang tanpa penutup pakaian, tutup kelamin. Heran lah. Premis awal begini, premisnya jadi pertanyaannya kemana gitu. Udah lanjut. Tapi di sini orang jahil diizinkan loh. Ya, betul. Yang nggak boleh itu kurang ajar. Karena kalau kurang ajar, Bunda hajar. Biasanya kalau ada yang kurang ajar di sini, Bunda yang tukang hajar, ya. Oke, Pak Manalu, Pak Juan Manalu, nanti Levis kamu bertanya lagi ya. Mudah-mudahan pertanyaan kamu nanti ada manfaatnya buat kamu sendiri. Silakan Pak Juan Manalu, dibuka mic-nya. Pertanyaan pertama, Pak. Levis kamu pertanyaan kedua, terus atau kamu kasih Pak Juan aja? Oke, Pak Juan deh, silakan deh Pak Juan. Pak John dulu. Ya, Levis nanti sabar ya, Dek ya. Nanti setelah ini kamu tanya, Dek. Oke, Silakan saya Pak mau Juan. tanya. Iya, Pak. Menurut pemahaman Uni, bangsa Israel itu sekarang itu masih bangsa pilihan atau masih ada hubungan mereka dengan Tuhannya apa tidak? Nah, ini bagus nih. Ini baru keren nih pertanyaan ini. Berkelas ini. Berkelas nih pertanyaannya. Masuk. Oke, saya jawab dalam aspek sejarah, pandangan-pandangan ahli teologi, dan juga pandangan Islam ya Pak. Mungkin ada beberapa jawaban nih. Yang pertama kita bahas dalam pandangan Yesus dulu. Menurut Yesus, Bani Israel ini adalah umat tegar tengkuk ular beludak, kaum munafik, apalagi dari sekte Farisi dan Saduki. Ya, mereka-mereka ini diklaim sebagai orang yang munafik oleh Yesus. Ular beludak, nenek moyangnya pembunuh para nabi. Bahkan yang lebih parah dalam kitab Yeskiel dikatakan mereka ini sama seperti anjing-anjing hutan. Nabi-nabinya sama seperti anjing hutan. Berkali-kali di dalam kitab Anda itu dituliskan bahwa mereka itu adalah ular beludak, tegar tengkuk. Nah, itu pertama dari perspektif Yesus dan juga kitab Anda. Yang kedua, menurut Martin Luther mengatakan bahwa Yahudi ini bukan lagi pilihan Tuhan tapi pilihan iblis. Dan Martin Luther mengeluarkan pikirannya dalam buku yang dia tulis, Yahudi dengan Kebohongannya. Buku ini juga lah yang mempengaruhi Nazi di Jerman sehingga menimbulkan kebencian kepada Yahudi yang disebut dengan antisemit yang membunuh 6 juta orang Yahudi. Nah, di dalam Islam beda lagi. Di dalam Islam dikatakan bahwa mereka adalah Bani Israel, orang-orang yang dilaknat Allah karena perbuatan ingkarnya. Jadi yang dilaknat Allah adalah orang Bani Israel yang ingkar, bukan seluruh Bani Israel. Karena ada di antara mereka yang ternyata masih beriman kepada Allah, yang patuh. Nih, cari ya. Saya kasih dalilnya ya. Saya bacakan Quran surah Al-A'raf ayat 159. Dan di antara kaum Musa ada suatu umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran dan dengan kebenaran itu mereka berlaku adil. Nah,
Quran surah Al-Baqarah 62. Sesungguhnya orang-orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara wassabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amilus solihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yazanun. Kata Allah begini, innalladzina amanu, sesungguhnya mereka yang beriman, walladzina hadu, dan mereka orang-orang Yahudi ya. Kemudian wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Man amana billah, dan barang siapa di antara mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falahum ajruhum dan beramal soleh, ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin, dan orang-orang sabiin, ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, dan mereka mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan dari Tuhan mereka yang mereka sembah, itu Allah. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun, dan tidak ada rasa khawatir, wala khaufun alaihim wala hum yazanun, tidak ada rasa khawatir kepada mereka, dan mereka orang yang tidak bersedih hati. Artinya di sini Allah bukan menilai dia Bani Israel, Bani Ismail, bukan, tapi Allah menilai iman dan takwa seseorang itu. Kasih sayang Allah itu diberikan bukan karena dia keturunan si A, keturunan si B, bukan, tapi Allah mencintai siapa yang dia pilih karena memang orang itu layak dikasih karena akhlaknya baik. Makanya para nabi itu semua rata-rata maksum, ya. Jadi dalam perspektif Islam, yang dilaknat itu adalah bukan Bani Israelnya, tapi keturunan Israel yang tegar tengkuknya. Itu di dalam narasi Islam banyak ayat, dan salah satunya adalah Quran Ali Imran ayat 114. Mereka itu tidak sama di antara ahli kitab, ada golongan yang mencegah yang mungkar tuh. Ahli kitab itu merujuk kepada kaum Nasara dan Yahudi menurut Imam Imam Syafi'i, bahwa yang ahli kitab ini adalah keturunan Bani Israel yang memegang kitab Taurat, Zabur, Injil. Seperti itu, Pak. Kan dalam Al-Quran dikatakan bahwa Bani Israel itu adalah Bani pilihan. Nah, apakah pada zaman akhir nanti hilangkah status mereka? Atau pada zaman sekarang ini, coba Kakak Uni menilai, masih lengketkah apa itu bagi mereka? Kalau sudah bisa saya jawab, saya jawab. Ya, oke, bisa dijawab. Oke. Saya jawab pakai dalil Al-Quran, ya. Kesalahpahaman Anda terletak dari bahwa kalau Tuhan memilih dia untuk dimuliakan, maka kemuliaannya tetap ada pada dirinya. Padahal kan sudah saya bilang, Allah itu memuliakan seseorang karena dia memuliakan dirinya. Jadi kalau orang itu mulia tapi kemudian mengkhianati kemuliaan itu, ya Tuhan tidak lagi memuliakan, karena Tuhan itu konsisten memberikan apa yang berhak kau dapat dan mendapatkan apa yang berhak kau terima. Contohnya gini, kalau kau dimuliakan Allah tadinya lalu kau ingkar, ya sama seperti iblis. Iblis itu tadinya tuh makhluk mulia, kemudian tegar tengkuk kepada Allah, menghina, merendahkan perintah Allah, akhirnya dia menjadi makhluk sesat. Sama, saya bacakan dalilnya, ya. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa afu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, dalam Quran kita akan mendengarkan bahwa Allah mengingatkan Bani Israel ketika Nabi Muhammad diperintahkan bicara kepada mereka. Mereka diingatkan bahwa mereka pernah diberi menjadi umat pilihan. Pernah, Pak. Bukan selama-lamanya mereka akan menjadi umat pilihan. Kenapa? Ketika satu kaum dipilih oleh Allah, lalu keturunan-keturunan mereka ingkar kepada Allah, mereka tidak lagi mendapat kemuliaan. Karena yang dimuliakan itu nenek moyangnya. Contoh, Yakub itu dimuliakan Allah karena dia adalah nabi. Maka kemudian Yakub punya anak. Loh, kenapa ini terpental ini? Tes. Ya, halo, masih didengar. Masih ada suara saya? Masih. Sorry, ya.
Nah, jadi ketika Yakub itu dimuliakan oleh Allah, anak cucunya belum tentu memuliakan Tuhan. Anak cucunya belum tentu memuliakan Tuhan. Maka ketika nenek moyangnya baik, mereka dimuliakan Allah. Tapi kemudian mereka tegar tengkuk, mereka nggak dimuliakan lagi. Karena kan saya sudah bilang, Allah itu memuliakan bukan karena kita ini anak siapa, tapi karena kita beriman kepada Allah. Saya misalkannya keturunan Nabi Muhammad. Kalau kelakuan saya kayak Dajjal, saya tetap masuk neraka, Pak. Karena Allah Maksudnya, itu memuliakan. Ya, Kakak. sebentar, saya tambah lagi nih, enggak. Sebentar, saya tekankan, mungkin agak sulit bahasa saya. Gini, intinya Bani Israel itu pernah dimuliakan oleh Allah. Siapa? Bani Israelnya yang mencintai Allah. Di antaranya para nabi, yaitu Yakub, Daud, Musa, kemudian pengikut-pengikutnya. Tapi coba perhatikan, ketika Musa diutus kepada Bani Israel, yang paling banyak itu menolak Musa, tegar tengkuk mereka. Maka yang tegar tengkuk itu tidak lagi dapat kemuliaan. Jadi Bani Israel yang sekarang ini rata-rata bukan Bani Israel yang memang betul-betul patuh kepada Allah, karena mereka menolak Nabi Isa. Mereka menolak Nabi Muhammad. Maka mereka itu dilaknat karena penolakannya, bukan karena mereka menyembah kepada selain Tuhan. Tidak, selain Allah, bukan. Mereka menolak para nabi yang datang dari di luar suku mereka. Nih saya bacakan dalilnya ya. Dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat ke-16, dan sungguh kami telah memberikan kepada Bani Israel kitab, hukum, dan kenabian. Jadi mereka diberikan nabi, diberikan kitab, tapi mereka mengingkarinya dan membunuhi para nabi. Masa Allah harus memuliakan mereka yang tegar tengkuk begitu? Kan kalau Allah memuliakan karena kemuliaan mereka sendiri, gitu. Nah, dan pilihan itu ada syaratnya. Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-64, kemudian kamu berpaling setelah itu, maka kalau bukan karena karunia Allah, niscaya kamu termasuk orang-orang rugi. Jadi mereka itu ada syaratnya dimuliakan Allah. Mereka harus ikuti Taurat, ikuti Nabi. Tapi mereka membunuhi para Nabi, termasuk Nabi Isa. Mereka coba untuk bunuh. Mereka tolak Nabi Muhammad SAW. Maka dari sinilah mereka tidak lagi dimuliakan oleh Allah, karena mereka itu bersikap tegar tengkuk. Nah, mentang-mentang mereka keturunan Bani Israel, nggak melulu mereka dimuliakan Allah. Saya bilang nih, anaknya Nabi Muhammad, seandainya ada anak Nabi Muhammad masih hidup sampai detik ini, apa kata Rasulullah? Seandainya Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya sendiri. Jadi tidak ada dalam Islam itu dimuliakan karena kau keturunan siapa, tapi karena kau orang yang betul-betul taat kepada Allah. Maka kalau kita lihat orang Yahudi zaman sekarang, kenapa tidak lagi dimuliakan Allah? Banyak hal, Pak. Selain mereka membunuhi para nabi terdahulu sebelum Nabi Isa hadir, mereka menolak Mesias yang dijanjikan kepada mereka, yaitu Nabi Isa. Otomatis ketika mereka menolak Nabi Isa, mereka tidak tahu informasi tentang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad ibnu Abdullah SAW. Otomatis mereka tidak menjadi umat Islam, tidak selamat, karena mereka tidak menerima karunia Islam, karena mereka telah menolak Nabi Isa, yang otomatis menjadi penolakan terhadap Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, Pak. Ada bisa kita sambung? Silakan. Bangsa Israel itu kan bangsa pilihan bukan karena perbuatannya, Kak. Kita pun sebagai mengikut Tuhan itu, kita mendapat surga itu kan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia. Karena menjangkau surga itu atau mendapatkan surga itu bukan karena perbuatan, tapi kasih karunia. Begitu juga dengan bangsa Israel ini. Mereka memang berulang-ulang berbuat salah kepada Tuhannya. Waktu mereka berbuat salah, mereka diceraikan ke seluruh bumi, diceraikan sampai ke tanah Mesir. Tapi kan dikembalikan lagi mereka. Lagi pula nubuatan para nabi, mulai dari Joel, Yesaya, ada nubuatan tentang Israel ini. Pada suatu hari nanti mereka akan dipulihkan. Jadi padahal tadi kakak mengatakan memang mereka umat pilihan, tapi karena mereka berbuat jahat, apa dengan itu langsung hilang keistimewaan mereka itu. Itu maksudnya kakak yang pertanyakan. Berarti Bapak memahami Tuhan Bapak memilih Bani Israel bukan karena mereka memang pantas dipilih, tapi memang Tuhan Bapak memilih karena rasis, ya?
Bukan rasis. Memang dia udah memilih satu bangsa itu menjadi bangsa Itu rasis Tuhannya. namanya, Pak. Itu rasis. Iya. Rasis, Pak. Ya, kalau Tuhan dia yang Bapak iman. Sebentar dulu, saya kan belum selesai. Kan tadi Bapak saya dengerin ngomong tuh. Lalu ketika Bapak mengatakan dalam surga Bapak, Tuhan Bapak memilih orang bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena perbuatannya, tapi memang Tuhan Anda pengen memilih aja, termasuk memilih Paulus yang ada seorang penjahat. Jadi inilah bukti bahwa agama Kristen ini tidak memotivasi orang untuk berbuat baik, karena kalaupun kau penjahat, kalau Tuhan pengen pilih kau, kau tetap masuk surga kok. Inilah bedanya ajaran kita. Ajaran Islam itu Allah memilih karena memang kita mau dipilih. Contoh, Allah katakan dalam Al-Quran, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya. Jadi kalau saya ini Pak ya, saya berzina, bersundal, mabuk-mabuk, jangan berharap dipilih Tuhan. Karena kalau saya tetap berzina dengan maksiat-maksiat saya, emang saya siapa dipilih Tuhan? Hebat kali saya. Tapi saya akan dipilih Tuhan kalau saya berubah dulu sedikit. Wah, nggak boleh nih, saya cari kebenaran itu, baru orang-orang seperti itu yang dapat hidayah. Inilah beda agama kita dengan agama kami Islam dengan Kristen. Islam Tuhan yang memilih karena orang itu memang memilih untuk dipilih Tuhan. Tapi kalau di Kristen, mau kau berzina kayak ngeflek, kau diam aja sudah, nanti Tuhan yang pilih kau. Inilah bedanya kita. Bani Israel karena dia nenek moyang Tuhan, dipilih Tuhan, mau biadab pun kelakuannya membunuh anak kecil di Palestina, tetap dia umat pilihan Tuhan. Inilah rasisnya Tuhan kalian. Pantas orang Yahudi itu banyak membunuhi orang zaman dahulu karena mereka merasa, ya dong, kami Yahudi, walaupun kami itu pernah nyembah Baal dan Molok, nggak dimusnahkan Tuhan. Lihat suku Amalek dan suku Moab, gara-gara mereka mengganggu kami, dibunuh Tuhan, mereka turun temurun, diperangi Tuhan turun temurun. Bahkan Tuhan tidak mengizinkan ada nabi di suku Amalek, dibunuh anak-anak kecilnya. Ini namanya rasis, Pak. Tuhan memilih karena satu etnik, nggak peduli dia baik atau buruk, tapi tetap dipilih. Ini Tuhan rasis, seolah-olah Tuhan Anda hanya untuk Bani Israel. Ngerti, Pak? Ngapain dia izinkan suku Amalek kalau hanya untuk dibunuh? Kenapa Bani Israel didatangkan nabi berulang-ulang, tapi Bani Amalek nggak dikasih nabi? Tapi ketika mereka tidak kenal Tuhan, mereka dibunuh, diperangi sama Tuhan Anda. Tapi ketika Bani Israel sudah diberikan nabi, dikasih kenikmatan, masih tegar teguk, masih juga dipilih sama Tuhan Anda. Ngeri ini Tuhan. Demi Allah, kalau tidak ada Islam, lebih baik saya nyembah galon. Serius, wallah, tidak mau merinding saya punya Tuhan begini. Mentang-mentang kau Bani Israel, bau kau kurang ajar, tegar tengkuk, membunuh Tuhannya Kristen, kau tetap dipilih Tuhan. Anak kecil yang kau bunuh pun kau tetap dipilih Tuhan. Astagfirullahalazim. Aku ini bukan Bani Israel. Aku salah sikit aja dibunuh sama Tuhan. Ketika kau berbuat jahat, mesum, tegar tengkuk, ngambil bini orang, enak kau ya. Daud ngambil bini orang, tetap diselamatkan Tuhan. Yakub kau menipu, tetap kau selamat. Yehuda kau tidur dengan menantumu, tetap kau selamat. Giliran aku berdosa sikit aja, dibunuh sama Tuhanmu, masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Inilah kenapa kami tidak mau jadi Kristen dan Yahudi. Karena ketika jadi Kristen dan Yahudi seolah-olah mengatakan Tuhan itu rasis. Astagfirullahaladzim. Keji sekali pemikiran kalian. Tapi ya sudahlah, kalian kan Kristen, nggak apa-apa. Mau diapain lagi? Lanjut Pak. Minum dulu saya. Ya, okay. Sedih saya. Jadi saya ini merasa kakak ini banyak membaca Alkitab kan, tahu semua sejarah dalam Alkitab. Tapi mulai dari nabi-nabi, Nabi Yoel, Jeremia, Amos, Ezekiel, semua menubuatkan pada akhirnya nanti Israel itu akan dipulihkan. Nah, pernah kakak baca itu dalam surat nabi-nabi?
Saya tanya, agama Anda apa Pak? Kristen. Kristen. Apakah orang Yahudi sekarang itu masuk surga atau masuk neraka? Menurut iman Ya. Kristen. Kalau itu nggak bisa kita yang memutuskannya, Kak. Lalu kapan dia dipulihkan? Kapan Yahudi Iya. itu direncanakan Tuhan Anda masuk Kristen semuanya? Ya itu kan karena kita membaca nubuatan tentang Israel itu. Lagi Iya, pula, kapan? Kak, sebentar Kak. Lagi pula kalau kita perhatikan bangsa yang bertahan mulai Tuhan Yesus cuma bangsa Israel. Coba bangsa Amalek di mana sekarang lagi Kak? Mana ada lagi? Ah, Kan memang bangsa dibunuh apa? Tuhan Anda. Iya, Bangsa Amalek itulah. sudah dimusnahkan Tuhan Anda. Iya, apa karena mereka jahat kan? Bukan, karena Tuhan Anda tidak mau memilih mereka. Tuhan Anda rasis. Roma masih ada Roma. Roma. Ya. Ah. Iya, Roma jadi itu- gini. Dengar, Pak Juan, dengar. Dengar ya baik-baik ya. Ketika tadi Anda bilang bahwa suatu saat Bani Israel dipulihkan, saya tanya, kapan seluruh Yahudi bakalan jadi Kristen? Itu cuma Bukan harus cita-cita dan Kristen hayalan dia, Anda. Mbak. Bukan Oh, maksudnya berarti jadi Kristen. berarti Yahudi ini walaupun jadi Yahudi tetap masuk surga berarti. Ya istilahnya kan orang itu punya hak keistimewaan dengan Allah mereka. Yahudi nggak nyembah Yesus tetap masuk surga dalam iman Anda. Kalau itu kan sudah dibuatkan sampai kalian nanti mengatakan datanglah yang daripada Dulu. Allah. Ya, Itu. Assalamualaikum. Dan Mika, lanjut dulu masuk. Kalau Tante Mika, masuk Tante Mika. Masuk Pak Angon aja langsung. Baik. Untuk penggantian sementara Pak ya, kita Bapak nanti kembali kepada obrolan teman kami dan kebetulan ada telepon. Jadi gini Pak Juan, kalau kami melihatnya kebenaran itu harus milik siapapun Pak. Jadi manusia yang diciptakan di alam semesta ini Pak Juan itu harus milik Tuhan. Dan Tuhan harus memberikan perlindungan sama kepada mereka. Jadi kalau Bapak tadi menasih kepada kami bahwa hanya satu komunitas saja kata orang Bani Israel yang kemudian mendapat privilege dari Tuhan, ini menabrak akal kita. Kita lihat, kita bandingkan Pak ya dengan Al-Quran. Quran mengatakan inna akromakum ingdalil atqakum. Yang paling mulia itu yang takwa. Kata Allah nih, kata Tuhan kami ya, kata Tuhan alam semesta. Jadi yang mulia itu yang takwa. Orang Arab ada yang mulia, ada. Yang brengsek ada. Orang Bani Israel yang mulia ada. Yang brengsek ada. Orang Sunda ada yang mulia, ada. Yang brengsek ada. Orang Medan, Batak ada yang mulia, ada. Yang brengsek ada. Artinya siapapun mereka adalah makhluk Tuhan, Pak. Ini maaf ya, ini kita berbanding loh, Pak. Karena saya nggak mau kita benar kata Utini, saya mending menyembah galon. Saya mending jelas buat jepit kalau ternyata ada Tuhan yang begitu rasisnya, mengagungkan suatu komunitas tidak tahu masa bodoh yang jelas dia adalah Bani ini. Itu nggak bisa dibenarkan secara akal. Bahkan Pak, kalau saya lebih dalam lagi, walaupun dia cacat Pak secara badannya, mungkin Pak Angon ini matanya hilang sebelah, picek lah. Atau mungkin separuh kepala satu nggak ada. Kalau saya beriman, bertakwa kepada Tuhan, itu mulia loh Pak. Oh Pak Angon badannya hitam legam, tidak putih seperti orang Amerika, tetap di mata Allah saya orang baik. Ataupun Bapak lah ya, Bapak nih, Bapak mungkin kakinya atau mungkin badannya atau apalah ya, tidak normal secara manusia. Tapi kalau Bapak mulia, saya lihat Tuhan akan memuliakan Bapak. Kalau di Yahudi beda. Di Yahudi orang bongkol, orang berkedal, buahnya yang pecah, buah alat zakarnya pecah, itu nggak boleh masuk. Orang yang pincang, matanya bular sama orang kerdil itu nggak boleh masuk ke jemaat Tuhan. Gawat ini Bunda Ukti. Pak Ya, Juan. dan bahkan begini dulu sebentar. Kalau yang dimaksud kakak itu saya ngerti. Setiap orang yang berbuat baik itu pasti ada apanya dari Tuhan. nggak boleh menurut Tuhan Anda, Pak. Memuliakan Tuhan. Enggak, yang saya tanya di sini kan secara bangsa, bukan secara person. Bukan secara Ya, kan kita apa? sudah jawab sebenarnya. Isi bangsa Bentar, kan Bang. dari suku, Bang. Pak. Isi bangsa Izin. kan suku-suku loh Pak. Lanjut lanjut. Ya, izin Bang Pak Juan. Kalau bangsa kan sudah saya jawab, Anda sudah sepakat Tuhan Anda memang memilih cuma satu bangsa aja di dunia ini, yang lain itu tidak ada harganya. Mau mati-mati aja sudah, kan begitu. Kan kita Iya. sudah sepakat. Di itulah saya katakan Tuhan Anda rasis. Makanya saya kalau seandainya tidak ada Islam, nggak ada Allah, saya lebih baik nyembah galon. Kan gitu saya bilang tadi. Saya nggak mau punya Tuhan maksud begini. aku kan saya pertengahan Sebentar dulu, biar kita tuh diskusi itu nggak mundur. Iya Bang, kita tuh nggak mau mundur diskusi loh. Kita tuh maju diskusinya. maksud saya Saya kan, cuma waktu apakah 45 menit. memang
kakak Uni itu mengakui bahwa pada tulisan-tulisan nubuatan para nabi bahwa bangsa itu akan dipulihkan. Apakah pernah kakak membaca itu dulu? Saya kan sudah jawab. Pernah baca Menurut Islam, siapapun itu akan dimuliakan oleh Allah kalau dia beriman dan bertakwa. Kami bukan bersandar kepada Iya. Bible Bapak. Bible Bapak itu kan kitab Bapak. Yang harus memahaminya kan Bapak. Enggak. Saya Yang kutanya, yang kutanya kan. kalau saya menjawab begini dipotong, saya susah Pak jadinya Tandanya Pak. kakak enggak begini kak. Tandanya Enggak. kakak udah membaca Alkitab, udah membaca surat nubuatan. Nah, aku cuma bertanya, adakah pernah kakak membaca seperti yang saya narasikan itu dalam Di kitab Bapak nubuatan? itu banyak sekali nubuatannya yang tidak tergenapi. Banyak kebohongan-kebohongan yang dituliskan oleh penulis kitab Bapak. Contoh, dikatakan bahwa nanti anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia diberi nama Immanuel. Itu tidak tergenapi. Kenapa? Pada akhirnya kalian mengatakan anak itu bernama Yesus. Kemudian Anda bilang tadi bahwa akan ada nanti dipulihkan. Buktinya nggak terjadi sampai detik ini. Kalau dipulihkan maksudnya adalah orang Yahudi diselamatkan oleh Tuhan. Harusnya kan secara iman Kristen kan orang Yahudi berpindah jadi penyembah Yesus semuanya. Tapi sampai detik ini orang Kristen jangankan nyembah Yesus, diludahi Yesus. Nah, maka kalau Anda bilang mereka walaupun tidak menyembah Yesus tetap masuk surga, kalau gitu Tuhan Anda ngapain turun ke dunia? Itu blunder Anda, Pak. Jadi yang kita maksud di sini adalah bahwa saya ini menjawab sesuai porsi saya sebagai seorang muslimah, bahwa di dalam Al-Quran itu kemuliaan datang kepada seseorang bukan karena dia Bani Israel. Kalau Anda mengklaim bahwa Yahudi tetap umat mulia, ya silahkan. Kenapa? Ini lucu jadinya. Ini lucu jadinya. Orang Kristen ditolak Yahudi, Tuhannya Kristen ditolak Yahudi, tapi menurut Kristen Yahudinya tetap masuk surga gitu loh. Kan lucu gitu loh. Kalau memang Yahudi tetap masuk surga tanpa bertuhan kepada Tuhan kalian, ngapain Tuhan kalian turun jadi Tuhan? Kan gitu. Kan gitu. Ngapain dia turun jadi Tuhan? Nggak disembah Yahudi aja Yahudi tetap masuk surga kok. Pikirlah Pak. Bukan Pikirlah. begitu maksudnya. Lah terus apa yang mau Bapak kalau bangsa Israel itu berdosa kepada Tuhan, tetap mereka masuk neraka, ya, tetapi secara person, tetapi secara global, secara bangsa, mereka itu tetap bangsa pilihan, itu maksud saya. Bapak bisa nggak membuktikan? Tuhannya kepada salah saya? pilih bangsa Uni. Tuhannya salah pilih bangsa. Coba Bapak buktikan ke saya bahwa Bani Israel yang Bapak klaim sekarang Bani Israel itu betul-betul keturunan Israel. Bapak punya bukti nggak kalau mereka itu betul-betul keturunan Yakub? Ya udah jelas lah marganya aja, marga 12 marga Israel. Ya dari mana Bapak tahu kalau marganya itu jelas anak Sampai Lewi, sekarang anak kan ini? ada. Iya kan Suku Benjamin. kalau saya ngaku suku Lewi Bapak percaya? Ya itu kan nggak boleh gitu lah istilahnya. Tapi kan Lah kita makanya dari mana Iya. Bapak tahu kalau mereka tuh anak Lewi, anak Yehuda, anak kan Manase? Dari mana Bapak tahu? Ya sekarang itu suku-suku di Israel itu kan yang 12 itu, 12 anak Yakub. Iya, dari itu. mana Bapak tahu yang di Israel itu adalah 12 anak sukunya anak Yakub? Dari mana Bapak tahu? Yang ngasih tahu Bapak siapa? Iya kan dalam pemberitaan selalu ada itu dari suku Siapa Benjamin. yang memberitakan? Yang ngasih tahu siapa? Udah Aduh. pernah membuktikan belum? Kakak Nah inilah kenapa bedanya Islam dengan Kristen itu adalah kami umat Islam perkara ada habaib saja ngaku-ngaku habaib, kami nggak langsung percaya semua loh. Padahal Nabi Muhammad itu masuk dalam fakta arkeologis loh, hidupnya baru beberapa 1400 tahun lalu loh. Ini kalian bicara tentang orang yang konteks hidupnya ratusan ribu tahun lalu loh. Ribuan tahun sebelum Masehi loh. Lalu kalian bilang bahwa itu masih ada jalur keturunannya Yakub sampai ke sini. Dari mana kalian tahu kalau mereka itu bukan anak? Dari mana kalian tahu kalau itu betul-betul anak Yakub, bukan anak Fir'aun? Ngaku-ngaku jadi keturunan Israel. Kenapa? Karena mereka tegar tengkuk dan penipu. Dari mana kalian tahu? Kalian kan nggak tahu sebenarnya. Cuman kalian mengklaim bahwa ketika mereka Yahudi itu mengaku sebagai Yahudi, kalian percaya gitu aja. Karena kalian adalah umat yang nggak peduli Yahudi itu benar atau salah, kalian tetap percaya. Kami nggak gitu. Makanya kami tolak setiap kitab yang datang dari Yahudi karena kami tahu mereka tukang bohong. Bahkan ketika mereka mengaku bapaknya si A, si B, kami tidak percaya karena mereka tukang bohong. Nah inilah kenapa saya bingung kenapa Kristen ini sangat memuliakan Bani Israel. Belum tentu Bani Israel itu masih ada sampai sekarang.
Coba kamu tunjukkan mana bukti kalau mereka itu keturunan Yehuda. Kalau keturunan Yehuda oke lah. Bani Israel itu cuma ada 12 loh. Tunjukkan mana yang suku Lewi, mana yang anak Manasye, mana anak Ruben, mana anak Simon. Bisa nggak nunjukin? Kalau nggak bisa jangan banyak bicara, Pak. Itu namanya klaim. Klaim kalau tidak bisa dibuktikan itu dusta. Bisa jadi dusta. Ya, klaim kalau tidak bisa dibuktikan itu dusta. Tapi klaim yang belum terbukti itu belum bisa dikatakan dusta. Bisa jadi dikatakan klaim yang belum terbukti. Gitu loh. Kalau saya katakan, ya, dulu salah satu skolar atau sejarawan ahli kimia, ahli fisika, dia bunuh diri gara-gara dia tidak bisa membuktikan atom ada, padahal atom itu memang ada. Nah, ini yang disebut dengan dunia saintifik aja, kalau bicara itu pakai data. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu itu harus ada datanya, dari mana, setidaknya tahu dari mana. Ini kalau menurut anggapan orang kan Kak, dipelajari Israel itu tetap ilmu marga itu. Ilmu apa yang mempelajari bahwa Israel itu adalah Bani Yuda? Nama ilmunya apa? Kalau tentang nasabnya keturunan Nabi kami ada bukunya, kitabnya. Kalau pembuktian bahwa Israel Zionis sekarang itu adalah keturunan Yehuda, apa buktinya yang bisa kalian pegang? Buktinya waktu Musa membawa bangsa itu dari tanah Mesir, 12 marga itu tetap ikut pembagian tanah. Ya dari itu mana juga. Anda tahu yang tahun 2025 itu adalah cucu-cucu dari bangsa 12 orang itu? Dari mana Anda tahu? Saya tidak bicarakan 12 suku waktu zaman Musa. Itu zaman Musa, itu tidak bisa kita tes uji DNA, tidak bisa karena udah mati mereka semua. Yang saya tanya anak-anak sekarang ini yang ngaku-ngaku ini loh. Saya kalau cuma sekedar ngaku, saya juga bisa ngaku anak Yesus. Saya anak Maria Magdalena dengan Yesus bapak saya bisa loh ngaku-ngaku. Tidak perlu saya jelaskan kepada Anda. Karena kami tidak mau ditipu dan dibohongi, maka saya tuntut sama Anda bukti kalau Bani yang sekarang ini betul-betul keturunan dari Bani Israel. Kalau Anda tidak bisa buktikan, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Bani Israel sampai sekarang masih ada, eksis. Tunggu Nggak sama-sama lah nanti kita Kak ke tanah Israel. Kalau Pak, kalau Bapak ke tanah Israel, bukan berarti Bapak sudah ke tanah Israel bisa membuktikan bahwa yang di Israel itu adalah keturunan Bani Israel, keturunan dari Yakub. Bukan begitu cara berpikirnya. Karena gini, ketika Bapak pergi ke Jakarta, ketika Bapak pergi ke Jakarta, tidak semua orang yang tinggal di Jakarta itu adalah orang yang asli. Nenek moyangnya dari Jakarta itu ada orang Padang, ada orang Jawa. Jadi kalau kita ke Israel, ketemu sama orang di Israel, bukan berarti oh ini orang ini tinggal di Israel, pasti ini keturunan Bani Israel. Belum tentu, bisa jadi dia cuma numpang tinggal di situ, beli rumah. Cara berpikir Bapak ini bagaimana sebenarnya? Ya, dan Bapak juga harus tahu. Kakaknya terlampau jauh. Loh, kok terlampau jauh? Masuk harus itu kita Ya haruslah. Ya haruslah. Kami nggak mau dibohongin. Loh, Pak, kalau Bapak mau ditipu ya silakan. Kalau kami nggak mau. Iya, Kalau kami ketika ada orang mengklaim, kami pasti minta data. Contoh, saya di depan saya orang ngaku habaib. Saya tanya sama dia, apa dasarnya dia mengaku sebagai habaib? Apa alasan dia mengaku sebagai habaib? Bisa nggak disebutkan nenek moyangnya sampai kepada Nabi? Kalau dia tidak bisa, saya tidak percaya Pak sama dia Pak. Saya loh Pak gitu, karena saya tidak mau ditipu. Kenapa? Tidak perlu menjadi keturunan Nabi kalau saya harus mencintai orang itu. Keturunan Fir'aun aja kalau bertakwa kepada Allah kami cintai. Bahkan dalam Islam, nasab antara orang habaib sampai ke Nabi ada ilmu yang mempelajari itu. Ulama punya kitabnya. Lah, ini Yahudi Zionis ngaku-ngaku sebagai keturunan Yehuda Bani Israel. Kalian punya bukti nggak? Jangankan kalian Kristen, mereka aja sebagai yang ngaku Zionis aja nggak punya bukti kalau mereka itu keturunan dari Yehuda loh. Apalagi kalian Kristen. Saya aja sekarang belum bukan keturunan dari itu loh. Ada datanya itu. Bukan dari orang sono itu yang jadi presiden sekarang itu, Pak. Yang sekarang kan yang kita pegang secara globalnya itu, sedangkan umat itu masih disebut Israel. Pak, kalau umat disebut Israel bukan berarti dia Israel. Saya kalau disebut Batak bukan berarti saya Batak, Pak. Kenapa? Jadi kebenaran itu bukan karena kau bilang kau Batak. Jangan lagi. Kalau kau ngaku-ngaku Batak tapi kau bukan orang Batak, itu nipu namanya, Itu Pak. bohong Kalau namanya, saya bohong. bilang, makanya kalau saya mengatakan saya orang Batak, padahal saya belum bisa membuktikan diri saya orang Batak, itu nipu. Sama ketika ada orang mengaku Bani Israel tapi tidak bisa membuktikan kalau dia adalah Bani Israel, itu nipu. Makanya saya tanya, mana yang Bani Israel? Jangan-jangan saya yang keturunan Lewi ini. Ya mungkin juga karena bangsa Israel. Iya bisa jadi. Bisa jadi, Kak. Makanya nggak usah. Ya jangan-jangan rata-rata keturunan Israel itu semuanya Islam sekarang.
Makanya saya bilang, Bisa Ya. bisa. gini Pak, iya memang bisa. Jadi makanya Tadi kan pertanyaan kalau saya, apakah bangsa yang dulunya dipilih Tuhan itu sampai sekarang, sampai akhir zaman nanti akan menjadi bangsa pilih? Itunya pertanyaannya tadi. kan saya sudah jawab, tergantung kelakuan mereka. Iya, bukan Kan sudah kelakuan saya itu. jawab. Loh, Bukan kelakuan itu. Bapak lucu, Bapak nanya saya jawab, Bapak nggak terima. Karena Tuhan saya itu bukan rasis, kan saya dibilang tadi. Tuhan saya itu tidak memilih karena dia satu bangsa, bukan. Tuhan saya Iya. itu memuliakan karena dia bertakwa. Kalau dia Bani Israel tapi tidak bertakwa, tidak dipilih. Jangankan Bani Israel, anak Nabi Muhammad saja kalau tidak bertakwa kepada Allah, tetap nggak dipilih. Itu konsepnya Islam, bukan dipilih karena dia satu bangsa, tapi karena dia bertakwa. Jadi mau kau Bani Fir'aun, kayak Bani Hantu Belau, kayak Bani Biawak, kayak kalau kau bertakwa kepada Allah, kau dipilih Allah sebagai orang yang masuk surga. Mulia di hadapan Allah. Tetap mulia. Kalau begini aja dulu Kak, aku baca dulu satu ayat, Amos 9 ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Ini kan nubuatan. Ya terus kapan terjadi itu? Ya kan belum, ini yang harus kita tunggu ini. Ya udah menghayal aja lah Bapak dulu, nggak Ya apa-apa. sama-sama menghayal lah. Kita perhatikan Enggak yang lah, terjadi. sorry kami nggak mau menghayal sama kalian. Pak, itu kan hayalan Bapak, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, enggak. Maksudnya Nggak kan kita masalah. perhatikan sama-sama, bukan menghayal. Ya, silakan. Karena bangsa itu nggak pernah punah, itu maksud saya. Gini, Juan, gini. Ya, ya. Nubuatan di Amnos itu udah terjadi tapi nggak berhasil. Yesus kan udah turun tapi nggak mempan, nggak bisa dipulihkan. Jadi nubuatan itu gagal. Kan dia mau datang lagi nanti kedua kali. Masa hari kiamat baru dipulihkan, lucu. Udah banyak orang berbuat dosa baru dipulihkan, gimana kau ini? Udah banyak yang ngewe, udah banyak yang ke oyo baru dipulihkan sama Tuhan, bukan gak cocok itu. Enggak. Nabi Isa itu nanti akan turun berperang melawan Dajjal. Dia bukan memulihkan orang Israel, tapi berperang melawan Dajjal dia. Malah Gimana kau ini? Enggak, kejadian. Membunuh orang Yahudi lagi dia datang. Enggak. Gini, Amnos itu, bentar dulu, Johan. Ya, Amnos itu benar, nubuatan itu akan ada. Tuhan akan memulihkan orang Israel. Dengan bagaimana cara? Dengan menurunkan Tuhan. Tapi setelah Tuhan turun, tidak berhasil pulih. Masalahnya orang Israel lebih kuat daripada Tuhan. Gitu kok, gampang kok. Nubuatan itu Pak, nubuatan tentang orang Israel itu, karena yang bisa memulihkan orang Israel itu hanya Tuhan. Nah, Tuhanmu udah datang untuk iya, Tuhanmu udah datang memulihkan orang Israel, tetapi sebelum pulih dia dibunuh. Macam mana dia mau memulihkan? Gak sempat dia memulihkan. Gagal berarti. Gimana ini? Gagal. Gagal lah. Jadi kayak mana itu Amos itu? Kalau udah pulih bang, enggak dikatakan akan memulihkan kembali karena Amos itu adalah firman yang tergenapi dengan versi gagal. Janganlah nubuatan itu nggak pernah gagal itu bro. Kalau Ada, sedangkan ada penggenapi tanpa nubuatan ada. Ada penggenapan tanpa nubuatan ada. enggak, yang maksudnya Makanya baca Bibel Pak, jangan buku masa aja dibaca. Gimana ini? enggak. Tawa dia, tawa dia, Itu tawa dia. Gini, Tawa dia. gini Pak Juan. Setidaknya dia ya. ketawa di koma kita ya. Yesus itu datangnya cuma 2 kali menurut iman Kristen, betul? Dan yang bisa memulihkan orang Israel hanya Tuhan. Nah, Tuhan ini udah datang mau memulihkan orang Israel, tetapi bangsa Israel yang dikatakan bangsa pilihan Tuhan, bangsa ini tidak memilih Yesus sebagai Tuhan. Dia udah datang ke bumi mau memulihkan, tetapi gagal. Maka datang dia kedua kali nanti untuk membantai kalian sama orang Israel.
Dibunuhnya lah babi, bahkan berkatalah dia, Matius 7 nomor 21, bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapak? Bantai orang Israel. Itu person itu bang. Iya, dia Tuhan dan person, bukan kelompok, geng atau komplotan. Dengar bang ayat ini ya. Aku Santai, bang. kembali. Apa arti memulihkan kembali? Berarti pernah nggak dibunuh? Iya, oke. Aku tanya Mamu Juan, di mana, kapan dinyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel? Ini tadi apa ini? Ya kapan? Hei, Akan kamu tiba semua omong kosong saatnya. saja. Kamu Di semua omong akhir kosong saja. zaman. Di luar Kapan? Israel tidak ada keselamatan. Di luar Israel tidak ada keselamatan. Iya betul. Aku bentar dulu, ini aku jawab. Diam. Iya benar aku jawab. Betul katamu. Di luar Israel tidak ada keselamatan, tapi kalau masuk Israel mati Tuhan. Betul. Di luar Israel tidak ada keselamatan. Ketika Tuhan masuk ke Israel mati. Dia nggak ada yang selamat di luar Israel. Jangankan di luar Israel, di dalam Israel aja Tuhan nggak selamat. Gimana kau ini? Muhammad dan pengikutnya tewas. Betul kau bilang. Dikatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi bangsa ini tidak pernah memilih Yesus sebagai Tuhan. Di luar bangsa Israel tidak ada yang selamat. Jangankan di luar, di dalam pun tidak ada yang selamat. Paulus mati di sana, Yesus mati di sana, nabi-nabi mati di sana. Mau di luar mau di dalam, nggak ada selamatnya. Gitu ya, tidak ada keselamatan, mau di dalam mau di luar nggak ada yang selamat. Di dalam mereka mati, di luar mati, semuanya mati. Orang di luar Israel mati, masuk ke dalam Israel, jangankan orang, Tuhan pun mati dibuatnya. Nggak ada. Mengagungkan kalian kepada bangsa-bangsa pilihan. Kalian tengok, kalian datang ke sana diludahi. Jadi kuat Ketawa Pak Juan. Aku sama Pak Juan aja, turunkan aja lah si Edward ini. yang santai. Biar agak Iya, sama Pak Juan aja kita. Ya, santai. iya bersantainya kita Itu Pak Juan. kan. Itu betul itu semua kegagalan itu, kedatangan Yesus yang pertama gagal semua. Berantakan. Gagal. Diakui sama Pak Juan. Tuhannya datang gagal. Makanya dibilang di sini, Mantap. aku akan memulihkan kembali. Nah itu artinya memulihkan kembali. Tapi pernah gagal. Udah mau dipulihkan gagal. Mau dibunuh lagi gagal. Tapi Berarti Tuhan kerjanya banyak kali kerja Tuhan Pak Juan gagal ya. Nggak ada yang kapan yang berhasilnya. Coba tunjukkan satu aja yang berhasil Pak. Kan gagal tadi 3 yang Bapak katakan. Yang berhasil tunjukkan satu aja. Oh, saya buka ayatnya. Buka. Jangan celana dibuka Pak. Enggak, biar ku buka. Ya, apa yang Bapak buka? Ya inilah nubuatan nabi-nabi. Kalau nubuatan itu sebelum terjadi, yang udah terjadi, yang gak gagal Bapak tunjukkan. Belum berhasil lah, orang masih bandel, orang Israel belum menerima Yesus. Berarti gagal terus Tuhan Bapak. Iya, memang masih gagal. Aku itu masih gagal. Tapi pada akhirnya Berarti oke. dia akan Berarti Bapak dipulihkan. Aku menjadi berarti Tuhan Pak Juan dan mereka menjadi bangsaku dan aku menjadi Allahnya. Surat berarti Yesaya. Pak Juan mengakui ya ada pekerjaan Tuhan Bapak yang gagal ya. Ada. Aku angkat tangan aku angkat tangan lagi. Memang ada tertulis. Iya, dia Pak Budak Oh Anggon ini. Yerusalem Ini kalau di sini Pak Budak katanya. Anggon. Berapa kali aku ingin membangun engkau katanya, tapi engkau selalu mengingkar daripada aku. Aku menyuruhmu nabi-nabi, tapi engkau bunuh. Ada memang. Ada suratnya Yeremia.
Ada. Kanan Pak Angon nih. Kalau Bapak sudah mengakui Tuhan Bapak gagal, itu sama Pak Angon konsultasinya. Kalau kami udah angkat tangan. Ini gembal ini tukang angon kan Pak Angon ini. Iya Pak, saya cuma tadi mungkin agak kepotong aja ketika saya menarasikan betapa kecewanya kita, atau mungkin kita lah ya, Bapak juga termasuk dalamnya dong, harus mempertanyakan ulang bagaimana bisa barusan menyatakan bahwa Tuhan Anda gagal. Yang tadi kan narasi awal juga kita punya Tuhan yang rasis. Ini suatu kalimat yang kalau kami lihat gak bisa lah Pak diteruskan. Kita bertuhan seperti ini kan begitu Pak ya. Tentunya kalau ada narasi Tuhan yang seperti ini ya kenapa nggak kita kemudian evaluasi diri ya, dan kalau perlu ya ganti Tuhan, mumpung tahun baru Pak. Ya tahun baru, tahun Tuhan baru kan gitu. Dan insya Allah kalau Bapak mungkin lebih dalam lagi belajar tentang keislaman, ini masih jawaban dengan koreksi yang Bapak sampaikan tadi ya. Apakah sesuatu bangsa itu bagaimana? Kami menjelaskan. Kalau di mata kami Pak, setiap bangsa, setiap kurun itu ada masa-masa kehebatannya, masa-masa mulia lah ya. Kalau hadis mengatakan ada 100 tahun itu pasti akan ada pembaharu di dalamnya. Mau siapa kek yang dipilih Tuhan itu hak dia. Kalau kami hari ini tidak lagi berpatok kepada harus bangsa ini, enggak. Walaupun mungkin nanti ya Pak ya, kita bicara akhir dari mau menjelang kiamat itu emang keturunan Rasul yang akan dipembaharu itu. Tetapi 100 tahun sekali itu harus ada pembaharu. Siapa pembaharu tadi? Mereka-mereka yang dalam perbuatannya, itu perbuatannya Pak yang dilihat itu. Amal mereka yang cenderung mengajak manusia kepada kemaslahatan kebenaran. Dan ini saya pikir sangat logis Pak. Tuhan harus bertanggung jawab terhadap alam yang dia ciptakan. Tuhan harus bertanggung jawab kepada makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Jangan sampai terlalu lama. Sekarang Bapak mengatakan Tuhan tahun 2025 tahun yang lalu kan. Udah mau kapan lagi? Tidak ada pembaru. Ini pertanyaan besar loh. Apakah umat terus selesai? Apa harus katung-katung kejoliman atau ketidakwarasan? Ya tidak. Kalau dalam Islam sekali lagi 100 tahun sekali akan ada pembaharu. Konsep Islam tuh. Siapa pembaharunya? Apa? Pembaharu siapa? Mereka siapapun yang dipilih oleh Tuhan, tidak lagi berpatokan kepada suku bangsa, tetapi kepada personal. Siapapun, makanya saya katakan tadi kepada Bapak. Makanya saya bilang yang pertanyaan saya pertama tadi secara bangsa, secara bangsa. Karena Kalau dalam secara nubuatan bangsa, banyak saya harus nubuatan. akui, Pak. Yeremia, Yesaya, semua menubuatkan. Ya. Mau baca lagi Yeremia 31. Kalau kami meletelek hanya satu ayat saja pada Baca. di kitab Quran kami. Pada waktu demikianlah firman Tahan lupa. Kredit ya. Kredit saya tuh. Firman Tuhan. Pak putus-putus Pak. Robot. Dan mereka akan Pak menjadi robot. satu. Begitu. Pak robot. Kak Juan suaranya putus-putus. Butuhnya saya Kang Mika. Lanjut. Mencari istirahat. Kak Juan suaranya putus-putus. Signalnya kena azab Pak. Aku masih kau kasih Pak. yang Pak, Signalnya kena azab. bukan Tuhan aja Bapak yang gagal, signal Bapak juga gagal. Signal Bapak kena azab Pak. Oke, dilanjutkan. Maka dulu aku mendengar dulu. Iya, cari dulu yang agak sinyal, kita sapa dulu ya. Ini Kak Ebi ini ya. Kak Ebi selamat sore. Kak Ebi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Ebi, ada yang mau disampaikan? Bagus banget Mika ini. Coba benerin dulu lah itu soundcardnya Mika. Agak-agak noise nih. Ya, salam kenal semuanya. Uni, Bang Nandar semuanya. Saya salah satu mu'alaf yang baru masuk Islam di bulan Juni ini. Kebetulan sebelumnya saya beragama Katolik. Saya adalah salah satu pengikut Uni dan Bang Zuma ya, yang memberikan saya satu hidayah untuk mengenal Islam.
ada beberapa Insyaallah, yang kapan? bulan Juni, Kapan? Juni kemarin. Bulan Juni. Ya, kemarin sempat naik di Bang Juma, sempat ada drama di rumah juga. 4 yang bulan masih ya? di- 4 atau 3 bulan yang lalu itu ya? Sudah Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Kenapa? Aku dari- Ada drama apa kemarin? Di rumah tangga ada drama apa? Boleh? Kebetulan aku kemarin sudah menikah. Ada beberapa polemik ya di keluarga sampai akhirnya aku dikeluarkan dari rumah. Aku dengan 3 adikku, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, kita mualaf bertiga. Kakakku yang perempuan dan orang tua masih dalam keadaan Katolik. Kok jadi Ya, aku mau jadi curhat? nanya. Sabar dulu, Juan, berhenti Begini. dulu signalmu. Iya. Signalmu bermasalah, Cuk Juan. Signal. Pak Juan mana lu? Signalnya bermasalah. Kamu kena ajab kan? Signalnya kena ajab. Silakan, Kak Ebi. Ya, aku dulu salah satu. Aku dulu Pak salah Juan, Pak Juan, signalnya kena ajab. Cari dulu tempat yang bagus ya. Signalnya gagal, kayak Tuhannya gagal ya. Enggak. Silakan Kak Ebi. Ini mute-nya Kak. Ya udah Bapak di mute dulu. Ini kita Pak di sini ini kita ngizinin kok saudari kita untuk berbicara juga. Bukan cuma Bapak yang mau kita dengerin ya. Nggak boleh gitu Bapak. Bapak mentang-mentang kami kasih izin ngomong, masa Bapak menyuruh kami nggak ngomong sama saudari kami? Ya, kami juga punya hak untuk bicara dengan saudari kami. Silakan Kak Ebi. Ya, aku mau nanya ya Uni. Kebetulan adikku yang laki-laki itu kemarin meninggal. Saya tidak menuntut untuk atau tidak memberikan pikiran negatif dengan keluarga saya, tetapi memang sudah pertama kali sebelum kita mualaf itu adik saya sempat diracuni sama ibu saya sendiri. Allah. Terakhir kemarin kebetulan saya tidak tahu sih cerita sebelumnya karena saya hanya dapat kabar adik saya meninggal. Tetapi yang jadi permasalahan sekarang, ketika almarhum meninggal, dia dikuburkan dengan cara Kristen. Itu bagaimana untuk, maaf ya sini saya tanyakan, maaf aku masih gemetar karena sampai saat ini aku masih kayak berat aja. Yang mau saya tanyakan, bagaimana dengan nasib adik saya? Nah, beliau dikebumikan dengan keadaan Kristen, bahkan dengan ada inian salib ya. Karena aku sempat dikirimkan fotonya. Itu bagaimana dengan status jenazahnya? Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa hujatan dari teman-teman saya karena saya harus mengganti nama. Apakah seorang mualaf harus berganti nama menjadi seorang perempuan yang memakai nama Islam ya? Unik, karena ada hujatan nama saya, kan kebetulan bapak saya ada keturunan dari Denmark, Belanda ya. Ini kakek saya dari kakek agak ke Kristen banget, masih pakai nama Katolik banget. Apakah saya harus mengganti nama menjadi nama muslimah, sedangkan nama saya di surat mualaf saya masih memakai nama saya sebenarnya? Itu untuk yang selanjutnya. Kemarin kebetulan saya sampai di kota Lampung karena saya pada saat itu saya tidak tahu arah dan tujuan karena saya tidak sama-sama keluar pada saat itu dari Surabaya. Kondisinya kami tidak tahu mau ke arah mana, tapi ada orang yang membawa kami sampai ke Lampung. Yang ingin saya tanyakan, kemarin ada tetangga saya yang meninggal, tapi saya tidak boleh ikut memandikan jenazah karena pada saat itu ada beberapa orang yang tahu bahwa saya adalah seorang mualaf dan saya dilarang untuk ikut menyolatkan jenazah tersebut. Itu ini. Untuk yang satu lagi, maaf kalau banyak, satu lagi ini. Nggak apa-apa. Satu lagi ada yang namanya hubungan, saya tahu saya ada namanya hubungan dengan manusia. Hablum minallah. Ya, hablum minallah. Apakah salah satu mengucapkan Natal kepada Kristen adalah salah satu bentuk dari toleransi beragama? Apakah ada ada penjelasan yang menguatkan saya bahwa tidak boleh, karena kan ada beberapa umat yang bilang nggak apa-apa, tapi ada juga yang melarang, sedangkan itu kan kayak toleransi beragama. Apakah boleh saya sebagai seorang muslimah yang baru untuk mengucapkan Natal itu?
Itu saja. Terima kasih. Oke, mohon mungkin maaf. yang pertama saya mencoba untuk menjawab keresahan tentang saudaranya yang telah wafat tapi dimakamkan secara Kristen. Di Islam itu memakamkan itu fardu kifayah, artinya beban pahala dan dosanya bukan kepada si mayit, ya. Beban kewajiban untuk memakamkan itu bukan kepada si mayit, tapi kepada umat Islam yang mengetahui bahwa si mayit itu beragama Islam. Kalau dia tahu si mayit itu beragama Islam dan dia tidak terlibat, ya, memakamkan secara Islam, maka tertanggung dosa kepadanya karena tidak menjalankan fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu, bukan fardu personal gitu. Di satu kampung kalau sudah dikerjakan oleh 10 orang, satu kampung itu terbebas dari kewajiban. Selagi belum ada yang mengerjakan kewajiban itu, maka satu kampung itu tertanggung kewajiban. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Nah, yang kedua, bagaimana keadaan beliau? Beliau tergantung amal dan perbuatannya. Amal dan perbuatan itu seperti apa? Amal perbuatan itu tergantung kepada beliau. Beliau berurusan dengan Allah, bukan lagi berurusan dengan makhluk. Maka ketika beliau jasadnya pun dimakamkan secara Kristen, beliau tidak tertanggung kepada beliau itu. Tidak ada urusan lagi dengan beliau. Telah putuslah segala sesuatunya kecuali 3 hal. Doa anak soleh, pahala jariah, dan juga ilmu yang bermanfaat. Maka kalau misalkannya beliau itu tidak ada urusannya, tidak ada urusan dengan beliau, beliau tidak diberi tanggung jawab, ya itu. Nah, apalagi kalau seandainya ternyata ada pihak-pihak tertentu yang coba untuk memalingkan kebenaran, maka beliau terlepas dari tanggung jawab itu. Maka yang menanggung adalah orang yang memalingkan kebenaran itu. Itu terkait tentang pemakaman secara Kristen tadi. Terus yang kedua, karena ada 4 yang tadi yang dipertanyakan, karena ingatan saya sudah tambah tua ya, jadi saya tidak terlalu ingat semua. Cuman yang paling penting ingin saya jawab tentang itu, karena itu yang agak mengkhawatirkan bagi Adinda. Aku sampai tadi getir suaranya membahas itu. Ya, insya Allah beliau berurusan dengan Allah. Beliau mendapatkan kalau beliau mu'alaf dan realnya mu'alaf karena Allah, maka beliau akan dimudahkan. Beliau yang beruntung, beliau tidak merugi. Nah, lanjut, sebelum mengucapkan Natal tadi apalagi ada 4 tadi. Yang 2 nanti tolong diingat. Mati diracun. Nah, enggak, kalau meninggal diracun itu tadi enggak ada pertanyaan, itu informasi dari beliau saja. Ya. Ganti nama muslimah. Ganti nama muslim. Jadi gini, nama itu adalah hak untuk seorang anak manusia. Kewajiban seorang ibu kepada anaknya. Saya kasih nama anak saya bodoh, maka anak saya berhak mengganti namanya nanti. Karena memang ada anjuran di Islam itu, berikanlah nama anak kita tuh yang bagus, karena itu menjadi doa. Kalau misalkannya nanti nama ukhti adalah Paulus, takutnya nanti sifatnya kayak Paulus terus. Kalau seperti Maria Magdalena, ya kita nggak tahu Maria Magdalena ini sifatnya seperti apa. Konon katanya ada yang bilang dia pesundal. Nanti masa ikut begitu terus? Makanya di dalam Islam itu dianjurkan kalau laki-laki ikutilah nama-nama mulia seperti nama-nama para nabi, karena berharapnya sifatnya seperti itu. Kalau yang perempuan, maka ikutilah yang wanita-wanita soleh, maka nanti sifatnya seperti itu. Jadi kalau namanya itu misalkannya, mohon maaf ya, namanya itu adalah umpatan, kata-kata kotor, atau nama toko biadab misalnya. Saya mau bilang kayak Gregorius ini. Gregorius ini harus ganti nama ini, karena Paus Gregorius itu paus yang nggak baik juga kalau nggak salah. Ini maksudnya kalau Anda punya nama mengikuti toko-toko Suketi misalnya, Suketi ini seorang pesundal, ya saya nggak mau gitu loh. Nama saya mirip dengan nama pesundal. Saya berusaha nama saya mirip orang soleh. Sebenarnya itu pilihan kepada ukhti sendiri, tapi ingat di Islam itu dianjurkan untuk memiliki nama yang merupakan doa. Nah, terkait nama ini juga identitas. Kenapa nama kita nama Islam? Supaya nanti nggak kejadian seperti adiknya ukhti. Kalau namanya sudah diganti menjadi Khadijah misalnya atau Aisyah, nanti orang tahu semua di kampung itu, oh telah wafat Aisyah. Nggak mungkin itu Katolik, namanya aja udah Aisyah. Dulu namanya siapa? Dulu namanya Isabel, sekarang namanya udah ganti Aisyah. Maka orang tahu kalau dia sudah beragama Islam. Maka fardu kifayah tadi akan dilaksanakan. Tapi nanti
bagaimana saudara-saudari kita yang muslim mau melaksanakan fardu kifayahnya, dia nggak tahu kalau kalian udah jadi Islam, nggak ada sertifikat, namanya pun tetap Christianable, nggak nampak di masjid. Jadi orang nggak bisa menjalankan fardu kifayah itu. Maka fardu kifayah itu tidak tertanggung kepada orang yang nggak tahu, karena Allah itu tidak membebankan melampaui dari pengetahuan orang. Jadi kalau namanya berpotensi untuk membuat salah paham dan merugikan ukti, ya saran saya ganti. Tapi jangan ganti nama hanya karena pengen dihargai dan diterima. Jangan. Kalau namanya bagus nggak apa-apa. Ya misalnya namanya ternyata adalah dalam bahasa Yunani artinya adalah indah. Ya, dalam bahasa Maria gitu. Nama Maria ya, bagus juga. ya, bisa gitu. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi kalau namanya Otenable ya kan, terus nggak pernah nampak Islaminya, nggak pakai jilbab, orang nanti takut untuk, wah berarti dia makamkan Katolik aja lah kan gitu. Nah itu sebenarnya itu salah satu fungsi kenapa kita itu syahadat harus diikrar. Sama kenapa ketika kita nikah tuh diikrar. Kenapa? Kalau saya nikah diam-diam nanti masih banyak orang yang mau lamar saya gitu loh. Makanya saya nikah tuh harus dipublish. Nggak harus juga gembar-gembor gitu. Sama mu'alaf itu harus dipublish supaya orang nggak salah paham. Karena jangan sampai gara-gara kita orang menyalahpahami hal itu. Itu yang kedua, terkait tentang pemakaman, terkait tentang nama. Yang ketiga, mengucapkan Natal. Nah, toleransi dalam Islam itu adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Jadi pakai agama kita untuk kita, biarkan mereka pakai agamanya untuk mereka. Jangan pakai agama mereka untuk kita. Jangan. Itu namanya nanti tasabuh, nanti menyerupai nanti. Lagi pula konsekuensinya kita Islam itu tidak diizinkan berdusta kecuali dalam 3 hal. Selama pertama menyelamatkan jiwa ukti ketika berperang, menyatukan hubungan yang sedang hampir bercerai, boleh berbohong. Ya. Nah, jadi kalau selain itu tidak boleh berbohong, bahkan membuat orang ketawa pun dilaknat loh kita berbohong loh. Artinya ketika ukti bilang sama saudaranya, adekku selamat Natal. Selamat Natal dimaknai secara terminologi secara umum oleh orang-orang bahwa itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari atau hari kelahiran Yesus. Nah, kalau kita ucapkan selamat Natal berarti kita percaya dong ada Tuhan yang dilahirkan. Akidah kita tergerus, rusak di situ. Kecuali ukti adalah presiden, karena ada dalam kaidah fikih itu memilih mana maslahat yang lebih besar, maka itu diutamakan. Kalau presiden tidak mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, maka dia nanti dianggap sebagai presiden yang tidak adil. Nah, seorang presiden mestilah orang yang bijaksana dalam berucap. Maka tentulah dia yang tahu ucapannya itu adalah ucapan karena asbab dia presiden atau karena dia mengimani. Nah, kalau orang-orang awam kayak kita ini tidak ada kepentingan ngucapin Natal. Oh, supaya pengen berbaik hati, percayalah ukti. Walan taradhu ankal yahudu walan nasara. Mereka tidak akan pernah ridho kepada kita sebelum kita mengikuti mereka. Al-Quran yang bilang itu. Ya, mereka tidak akan pernah ridho. Bahkan kita aja nih di Komal, coba lihat representasi Kristen di Komal ini. Ya, perhatikan baik-baik. Disuruh bertanya aja, mereka ngatur kita loh. Kita jawab pertanyaannya, aku tidak mendapatkan jawabannya. Apalagi dikasih sembako mereka. Jadi artinya tidak perlu, kita tidak ada kewajiban untuk menyenangkan hati umat Kristen loh. Jangankan menyenangkan hati umat Kristen, kita aja nggak wajib loh menyenangkan hati orang Islam. Gimana mau menyenangkan hati orang kalau hati kita tidak senang gitu loh. Jadi buat apa kita memberi api kepada orang sementara kita kebakar? Memang kita lilin. Jadi nggak usah kalau itu nggak penting. Tapi kalau penting bagi ukti, ternyata berkaitan dengan pekerjaan atau memang maslahat kehidupan, maka bahkan babi pun boleh dimakan pada waktu itu. Jangankan ngucapin Natal. Ya, jangankan ngucapin Natal. Terpaksa ya, peperma terpaksa atau iya. Darurat. Nah, itu. Kalau demi kebaikan kita, ya memang itu darurat. Jangankan ngucapin Natal, makan babi aja boleh. Itu loh solusi dari Allah. Karena Tuhan kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatnya itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan keji seperti yang kita bahas tadi. Tuhan membunuh orang benar nih. Tuhan yang tadi itu yang kita bahas itu Tuhan rasis. Tuhan Bapa, ya satu rasis kata Bang Juan nih. Yang kedua, Tuhan Bapa membunuh bayi yang tak berdosa hasil perjinahan nenek moyang Tuhan anak. Ngeri tuh. Iya. Apalagi tadi Tuhan gagal itu. Pokoknya blunder banget nih Tuhan nih. Sudah gagal, rasis, keji lagi.
Itu kenapa kita tidak mungkin jadi Kristen. Yang suka nonton diskusi lintas agama tidak mungkin jadi Kristen. Yang percaya katakan amin. Amin. Amin, amin. Tuh ya, itu 3. Yang terakhir, yang satu lagi saya lupa. Menyolatkan jenazah. Jadi terkadang saya pernah kejadian nih. Saya ini kan udah sekolah agama nih. Nah ini nih. Jadi waktu saya itu di Klaten kejadiannya, ada seorang nenek-nenek wafat. Jadi saya ini saking semangatnya mau memandikan, saya ikut mandiin. Saking saya semangatnya mandi, saya usap keras-keraskan. Dikira piring kali kan, ditepuk, saya ketepak gitu, kaget saya kan. Iya Bude, ada apa? Tangan kayak gitu keras. Disuruh saya minggat dari situ. Oh, ternyata saya berharapnya mengeluarin daki gitu kan, saya nggak ngerti. Ternyata saya dianggap tidak ada ilmunya di situ, maka saya disuruh pergi. Nah tapi kalau hanya sekedar megangin air dan gitu-gitu tuh biasanya nggak masalah. Tapi kalau ada orang yang melarang, dia harus ada alasan dulu. Apa alasannya? Kalau saya ada alasannya, karena saya terlalu keras mengusap nenek itu. Karena di dalam Islam, jangankan manusia loh, mayat aja kita hargai loh. Islam loh, Perlakuan. ya memperlakukan orang, dihargai mayat itu bukan binatang. Bahkan kami tidak boleh loh menginjak-injak makam, itu aja tidak boleh. Itu aturannya ada, diajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi begitu, artinya adab dalam Islam itu memang ada aturan dan ajarannya. Salah satunya adalah tidak mempermalukan jenazah. Maka dalam Islam itu kalau seandainya ada yang memandikan jenazah, lalu kemudian dia lihat ada borok di pantatnya jenazah itu, terus diceritakan ke orang, aku tadi habis mandiin mayatnya si Tante Mika loh. Terus kayak mana mayat Tante Mika? Waduh, ini udah gede kali. Nah ini kan seandainya Kemaluannya 2. iya, ternyata si Tante Mika itu kelaminnya ada 2, sebelah atas laki-laki, sebelah perempuan. Nah, itu saya berdosa itu saya membuka aib jenazah aja kita nggak boleh buka, apalagi aib saya. Jadi kalau ada orang Islam yang buka-buka aib saya, rasain lah kalian nanti besar itu loh. Kalau saya Aku mau nambahin nggak sedikit. apa-apa, karena Tante Mika ini nggak perlu dihargai, soalnya nggak jelas. Nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Aku mau nambahin sedikit tentang yang saudara dikasih racun itu tadi ya, Kak Ebi ya. Jadi ada di Nabi Muhammad mengatakan siapa yang mati karena keracunan maka dia adalah mati syahid. Mungkin itu menunjukkan Allah memuliakan saudara Kak Ebi. Ya, betul. Pertama, betapa bertubi-tubi kemuliaan yang didatangkan oleh Allah. Dimualafkan, Masya Allah. dihilangkan dosanya seluruh-seluruhnya, dilahirkan sebagai bayi yang baru lahir tanpa ada kotor sedikit pun, dipanggil dengan panggilan yang mulia, diberikan syahid. Insya Allah itu tidak perlu lagi kita pikirkan, malah kematian kita yang harus kita pikirkan lagi ya. Insya Allah bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar ya. Jadi mudah-mudahan sekarang bagaimana kematian kita yang kita pikirkan, semoga adiknya di sana ya tenang, telah masuk Islam juga, dipanggil dengan cara yang mulia, syahid. Semoga bersama-sama nanti bersama kita di surga bersama Kak Ebi, bersama Nabi Muhammad SAW. Itu Kak Ebi, lanjut. Ya, ini jadi saya gini, buat teman-teman yang di YouTube sudah 3 jam lebih ya, saya juga mau belajar bahasa Arab, saya juga ada aktivitas, dilanjut diskusi di Komal Yonatan Nandar bersama Pak Buda Angun dan Tante Mika. Silakan dilanjut, saya tetap parkun. Oh ya, terima kasih kepada seluruh kontributor Mesia.org yang telah memberikan hartanya untuk perjuangan para apologet. Dengan setiap bulan kita mengumpulkan sedikit demi sedikit uang dari kita bersama, dimana uang itu kita alokasikan untuk pemberian tunjangan wifi kepada para apologet. Dan alhamdulillah sudah 15 apologet atau komal yang telah kita berikan tunjangan wifi ya. Dan persyaratan menurut para pengurus Mesia.org termasuk saya, syarat mendapatkan tunjangan wifi dari Mesia itu adalah 2.
Yang pertama harus istiqomah live streamingnya, karena kita kan bayarkan tunjangan wifi. Otomatis yang kita support itu adalah fasilitas mereka ketika menggunakan wifi. Maka tentu kalau sudah dibayarkan wifi, insya Allah mereka tidak sulit lagi ketika live streaming. Nah, yang kedua adalah mereka bil hikmah. Bil hikmah itu apa? Kita sama-sama belajar bil hikmah ya, bukan berarti harus sempurna perfect seperti Nabi Nda, tapi setidaknya ada nilai edukasi di komal-komal mereka. Kemudian mereka adalah orang-orang yang mampu salah mereka bertaubat, kemudian ketika mereka salah mereka minta maaf, dan kemudian tidak mempertahankan kesalahannya. Dan mereka adalah orang-orang yang sama-sama saling bahu-membahu dalam perapologetan bil hikmah ya, dan juga bisa mengajarkan orang-orang non-muslim tentang agama dengan baik dan benar. Nah, mungkin perlu saya sampaikan nama orang-orang yang mendapatkan tunjangan wifi supaya teman-teman netizen yang berkontribusi tahu siapa saja yang kita alokasikan. Komal pertama yang mendapatkan adalah Bang Faruk Sianipar. Alasannya adalah kita lihat masih konsisten sampai sekarang ini membuka komal diskusi dengan narasinya yang tegas dan keras, yang kemudian tak bisa dibantah, dan juga ada nilai edukasi di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah Komal Gregorius. Sampai detik ini Gregorius masih juga live streaming, memberikan tempat kepada para apologet-apologet yang berilmu untuk memberikan wawasannya di sana. Kemudian adalah komalnya Endang Surendol. Yang ketiga adalah Papi Gembala, di mana metode Papi Gembala salah satu metode yang digemari saat ini, yaitu penuh dengan kesantunan dan kelembutan dan menyentuh hati dari para oten-oten. Sama seperti Papi Gembala, Pastor Loading juga seperti itu. Komalnya sudah mulai ramai yang menonton dan juga istiqomah live streamingnya dan juga bil hikmah. Nah, kemudian ada Madu Kuba dan Kak Rosifa ya, dua-duanya sama-sama istiqomah dan insya Allah bil hikmah. Akun Inspirasi atau Indra juga sama, Ustadz Yusuf PI, kemudian akunnya Kucang Onyot, kemudian Ustadz Tahta, Ustadz Hanafi, Ustadz Miftah, dan Daman Al-Mantiki. Dan mohon maaf bagi pembuka komal lainnya ya, atau satu lagi terakhir Bang Dalbo. Jadi sudah 15 yang kita berikan. Buat teman-teman yang pembuka komal dan para apologet yang mungkin belum tersentuh uang kami, uang bersama ini ya, kami minta maaf karena kami masih berupaya untuk kalau bisa semuanya kita berikan ya. Walaupun kalau perlu oten-oten pun kita kasih uang untuk bertanya. Tunjangan bertanya saja ya. Nah, kalau perlu begitu. Jadi satu soal 10.000 gitu ya. Jadi teman-teman, terima kasih atas support sistemnya teman-teman semua. Mesia ini bukanlah lembaga dan yayasan, maka tidak mungkin berpotensi untuk menyaingi APII. Mesia ini hanya sebuah program yang bisa suatu saat berubah metodenya, karena dia adalah program independen yang tidak terkait dengan lembaga dan yayasan. Kemudian Mesia ini tidak perlu dielu-elukan, karena yang paling penting adalah bagaimana kami mampu mensupport saudara-saudara kami saling bahu-membahu agar mereka bisa terbantu sedikit secara finansial. Program-program Mesia ini ada program tahunan. Di antara program tahunannya adalah Apologet Award, salah satu program yang mencoba memberikan apresiasi kepada apologet dengan mengadu mereka untuk dipilih secara voting oleh netizen yang kemudian mendapatkan hadiah yang insya Allah tahun depan hadiahnya adalah emas. Nah, kami sudah tabungkan emas dari uang hasil kontributor para Mesia. Yang kedua adalah program bulanan kami adalah yang jelas sekarang ini berjalan adalah pemberian tunjangan wifi kepada para apologet dengan nominal 350.000 per bulan. Dan lanjut tunjangan belajar, tunjangan mengajar dan tunjangan belajar. Tunjangan mengajar yang dapat sekarang adalah Bang Krios Moto yang menjadi guru bahasa Ibrani untuk para Mesia. Kita baru bisa memberikan beliau satu bulannya 500.000. Kita sudah bayarkan sebanyak 3 bulan. Tunjangan belajar diberikan kepada para apologet yang mau belajar. Di antaranya ada Endang Surendol, saya sendiri, dan juga Bang Faruk belajar bahasa Arab. Kemudian ada Pastor Loading dan Gofur yang belajar bahasa Inggris. Kemudian ada yang namanya bahasa apa ya? Baru itu ya. Bahasa Ibrani, bahasa Arab ya. Nah, insya Allah nanti kita ada Teh Jujuk. Teh Jujuk ini salah satu netizen kita yang capable dalam bahasa Inggrisnya, yang insya Allah akan menjadi guru bahasa Inggris kita. Beliau memang memberikan free, tapi tentu saja karena kita punya ada apresiasi dari umat, maka insya Allah tetap kita akan berikan apresiasi, entah bagaimanapun bentuknya. Ini adalah sebagai bentuk bahwa Mesia ini tidak akan pernah membuat lembaga dan organisasi. Kenapa? Untuk menghindari potensi perpecahan ya. Program Mesia ini boleh nanti suatu saat masuk di lembaga manapun.
Untuk saat ini belum ada yang menaungi lembaga apapun ya. Program Mesia ini belum dinaungi oleh lembaga apapun. Suatu saat ternyata berafiliasi dengan YPM, dengan APII, dengan EMCI, dengan lembaga PBB sekalipun, insya Allah itu bisa-bisa aja, karena ini cuma program. Nah, dan Mesia ini tidak memiliki otoritas tertinggi karena semua pengurus adalah ketua, termasuk saya. Jadi kami mengambil keputusan dengan cara apa? 2 orang saja tidak sepakat maka itu gagal. Begitulah cara Mesia untuk menghandle agar tidak terjadi perselisihan. Tidak ada ketua, sekretaris dan bendahara. Ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang memang tertarik silakan bergabung di kontributor. Tetapi kalau teman-teman tidak tertarik juga tidak masalah. Karena apa? Ini bukan berupa paksaan. Ini hanya cara kita untuk mengapresiasi teman-teman kita yang selama ini kalau diskusi sambil bekerja, sambil berdialog, sehingga mereka perlu ditunjang, perlu diurus keuangannya, walaupun hanya baru sekedar tunjangan wifi. Harapan saya nanti kalau perlu Mesia mampu menggaji para apologet paling enggaknya 2 juta sebulan ya. Itu cita-cita bro ya, cita-cita ya. Saya berharap Allah izinkan donatur tetapnya adalah orang-orang yang memang sudah ada di Mesia, yang kemudian bisa setiap bulan menyalurkan uangnya untuk menggaji para apologet. Ya betul lah Mami Brenda, daripada apologet Kristen minta duit untuk botok kayak Agatha, untuk beli iPhone, kami untuk ilmu pengetahuan ya. Tuhan kau aja minta-minta duit, Tuhanmu aja lo minta-minta Untuk bikin ya. rumah berzina. Iya, kalau kalian kan apologetnya minta uang untuk bikin rumah mesum, rumah trisam, untuk bikin apologet, apa mungkin untuk bikin botok, Agatha untuk beli iPhone. Ya, jadi kita beda kelas ya. Nah, ini buat teman, ya untuk menghujat. Iya, betul. Ya, jadi itu teman-teman. Semoga apa yang diberikan oleh teman-teman kontributor dirahmati dan diridhoi oleh Allah. Amin, Dan ya Allah. semoga program Mesia ini berjalan dalam jangka panjang. Ingat, kalau seandainya bulan besok uangnya tidak terkumpul, maka bulan depan, bulan besok maka dihentikan. Seperti itu metodenya ya. Tapi kalau bulan besok sudah terkumpul, maka baru diberikan. Jadi tergantung saldo kita. Untuk saldo di dalam program Mesia sendiri masih ada sekitar beberapa puluh juta lagi, yang mana itu ada untuk pembiayaan kuliah Goldian. Ya, pembiayaan kuliah Goldian. Karena salah satu kontributor kita akan memberikan uang semester kepada Goldian agar dia lulus kuliah, yang mana ilmunya nanti dipakai untuk berapologetik. Nah, begitu ya teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman semua ya, terima kasih banyak sekali lagi. Saya Rifayah di Putri Bunda Gembala. Mesia bukanlah program yang akan menyaingi lembaga-lembaga besar kita, karena tidak akan pernah menjadi lembaga. Saya tidak tertarik punya lembaga ya, saya tidak tertarik. Dan Mesia ini bukanlah program yang mencoba mengkotak-kotakan apologet, tapi mencoba untuk memberikan standarisasi kepada apologet agar semakin berkualitas. Ya, memang standarnya istiqomah bil hikmah. Ada apologet, komal apologet yang pernah dapat itu tidak dapat lagi, contoh komal kata Bible, karena udah lama nggak live, masa kita terus kasih tunjangan wifi kan gitu. Itu metodenya dari program Mesia ya. Oke, buat teman-teman semua, lanjut saya akan kursus bahasa Arab dari program Mesia. Lanjut Tante Mika berisik. Aku juga mau turun di sini, hujan lebat. Hujan mau Saya mandi. matikan yang di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah bagikan tunjangan wifi-nya kepada 15 account. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mereka semangat. Dan program ini tidak ada kaitannya dengan program ini tidak ada kaitannya dengan perbedaan hari mu'alaf kemarin. Gak ada ya sama sekali ya, itu ya. Dan begitu juga dengan program Apologet itu. Silakan. Menyambut ya. Pertama mungkin berterima kasih nasihat, bukan nasihat ya. Apapun yang antum hari programkan, saya lihat ini sesuatu yang baik, bagus untuk perjalanan. Bahkan tadi untuk kemudian menjadikan para apologet kita ini berstruktur atau berirama gitu, mengikuti apa yang seyaknya kita banggakan. Saya kita menjadi bagian dari para pendakwah itu sendiri.
Saya suka dengan itu. Apalagi mereka dibina kan, pembelajaran bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, bahasa mungkin yang emang Ibrani. Ibraninya. Itu artinya kita sedang menyetarakan diri bahwa bagaimana kita mulia di hadapan Allah, juga mulia di hadapan para pendebat-pendebat yang lain. Apalagi di bidang musuh kan. Tuhan, terima kasih. Semoga ini bisa berlangsung. Dan kepada teman-teman yang telah menafkahi, inilah yang saya lihat di Al-Quran, berinfaklah kamu di jalan Allah. Berinfak kepada orang yang tidak meminta, kan gitu ya, kepada mereka yang emang layak dan mereka tidak meminta, dan mereka menjaga diri yang meminta-minta, tetapi kita tahu diri bahwa ini layak untuk kita kembangkan. Dan mungkin kepada kalian-kalian yang selayaknya dapat, kalau belum, minta maaf, kan gitu, minta maaf, kemudian yuk kita sama-sama ke depan untuk menyempurnakan. Semoga akan banyak donatur, semakin banyak uang didapat, maka semua peluang kepada kalian-kalian yang emang layak untuk mendapatkan akan didapat. Bersabarlah, luruskan niat. Saya ingat pernyataan dari Gus Bahutina, mungkin sebagai bentuk evaluasi saja. Di dalam Islam itu ternyata nubuatan itu bagaimana kita memberi untuk agama, tidak berharap untuk dari agama, kan gitu. Dan ini satu yang baik, yang harus dipertahankan oleh kita. Kita hari ini ada bukan untuk mendapatkan, tapi untuk memberi kepada agama ini. Ternyata ada orang-orang yang bersumbangsi kepada kita, memberikan, menitipkan hartanya kepada kita demi kemaslahatan, tentunya itu kebenaran juga. Tuhan, terima kasih. Allah yang akan membalas, gitu kan. Dan kita tidak untuk memecah belah. Kita sama-sama sadar bahwa ini diberikan kepada sesuatu yang emang layak, gitu. Dan mereka untuk kemudian bisa melanjutkan, bisa untuk kemudian mempertahankan, gitu kan, apa yang telah mereka lakukan. Berdakwah untuk Allah, berdakwah karena Allah, berdakwah dikuatkan oleh Allah. Sekali lagi saya mengatasnamakan kalian yang telah berinfak. Saya terima kasih. Dan kepada Utina, tolong jaga kepercayaan kami. Berarti ya, sebagai orang yang mungkin dipercaya dan menjadikan ini sebagai wadah, biarkan kami percaya kepada antum sehingga ke depan Islam akan semakin kuat, Islam akan semakin wangi, dan insya Allah para mu'alaf pun mungkin jadi bagian dari perbuatan kita untuk membackupnya. Termasuk Uti Ebi tadi ya, kita sama-sama dengar ini keluhan. Saya semoga nih dari saudara kita yang katakanlah para pendiri agama atau para pemuka agama bisa menangkap permasalahan Uti Ebi, udahkah dipegang oleh saudara kita sehingga ini bisa ditindaklanjutin. Jangan sampai derita ini hanya Uti Ebi aja yang menerima, gitu kan, tetapi ini bagian dari muslim. Dan mungkin sekali lagi ini saya juga mengajak nih, tolong kepada para pembesar ya, orang-orang yang punya kapasitas, Uti Ebi tolong ditindaklanjuti. Berita ini bukan berita yang ringan-ringan saja, gitu loh. Ya, ada seorang muslim tetapi ternyata dimakamkan dengan tidak bijaksana atau tidak sesuai dengan agamanya, ini kan juga pengkhianatan ya. Dan ini cukup bagi Utina Ebi aja, gitu kan, ke depan ya, karena ada kebersamaan ini ya, saya pikir akan bisa dientaskan dengan lebih bijaksana, lebih benar lagi ya. Itu mungkin sedikit dari saya. Dan untuk Pak Nandar, nggak tahu nih apakah mau ditutup atau gimana nih Ustadz Nandar, Utina? Ya, kalau Abang, ini noise sekali nggak bisa ngomong. Izin turun. Oh ya Kak Edi, ya makasih banyak Kak Edi. Aduh, dia noise banget ya, noise banget tuh. Izin untuk Uti Ebi sedikit ya dari saya, Pak Uti Ebi, boleh ya sebelum turun ya? Ya. Pertama gini Uti Ebi, ada kalimat di Al-Quran, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian sebagaimana orang terdahulu sebelum kamu, malah petaka, kesengsaraan, kurang buah-buahan, gitu kan, digoncang dan berbagai goncang. Itu ada ayat di Al-Quran. Semoga ayat ini menjadi penguatan. Oh iya, ternyata setelah saya masuk Islam tidak main-main, gitu kan, ujiannya. Tetapi biasanya kita paham semakin tinggi ujian, nilainya atau mungkin kadar yang diuji, maka semakin mulia itu seseorang yang diuji. Kalau antum merasa kok berat banget, artinya antum udah layak untuk mendapatkan ujian seberat itu, dan pasti Allah akan memberikan kemampuan. Allah tidak akan memberikan beban Utina yang tidak sesuai dengan kesanggupan kita. Antum mampunya cuma 50 kilo, ya 50 kilo gitu. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada Utina sesuatu yang berat di atas itu kan, 100 kilo atau 200 kilo, nggak mungkin. Cuman kadang-kadang kita yang mengukurnya, yang salah dalam mengukur. Kalau kata Agim, kita ini menjawab soal, gitu kan, bukannya tidak bisa menjawab, kita salah dalam menjawab soal, atau kita malah mempersalahkan soal, gitu kan, gitu. Insya Allah saya yakin, saya percaya Utina dalam waktu 3 bulan 4 bulan ini telah Allah celup dalam suatu kawah canda di muka, ujiannya seperti itu, dan saya yakin, saya percaya antum kita bisa untuk melalui itu, melewati itu.
gitu ya. Untuk saudara kita yang udah meninggal dunia, saya yakin, saya percaya Allah tidak akan salah dalam menilai. Kalau ada perlakuan tadi katakan, kalau ada perlakuan di luar dirinya, maka diri mereka lah yang akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Dan seseorang kalau udah meninggal dunia, ya udah terlepas kan gitu. Kita yang kemudian maka saya tadi menyeru kepada saudara kami, para penggawa, para petinggi dari Islam untuk kemudian menindaklanjuti. Cukup Utina Ebi dan yang lain mualaf-mualaf yang jangan sampai mendapat derita atau soal yang sama seperti Utina. Makasih Utina. Mohon maaf atas AB-nya kami. Ya, umat Islam mungkin tidak begitu peduli dengan Utina. Bisa paham itu ya? Siap. Makasih banyak. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.